Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan masih di pelajaran pasal yang ke-10 tentang isim ma'rifah dengan isim nakirah. Mengenai isim ma'rifah dengan isim nakirah, maka berkaitan dengan ada tidaknya alif lam. Ya, ada tidaknya alif lam. Yang pertama alif lam al-ahdiyah, yang kedua alif lam al-jinsiyah. Sebelum kita masuk dan melanjutkan kembali, kita murojaah tentang alif lam al-ahdiyah. Kita murojaah lagi tentang alif lam al-ahdiyah, bahwa alif lam al-ahdiyah itu ada 3 macam. Ya, al-ahdiyah lizikri, ya, kemudian al-ahdiyah lil huduri dan al-ahdiyah lizihni. Lil hudur, lizikri, lil hudur dengan lizihni. Baik, kita harus bisa membedakan ya secara sederhana saja. Ya, kita merajaah lagi lebih kurang sebagai berikut ringkasan mengenai alif lam al-ahdiyah ya, dan perbedaannya. Taib yang pertama adalah al-ahdiyah li zikri. Dari katanya zikr berarti menyebutkan ya, menyebutkan sesuatu yang sudah diperbincangkan di kalimat sebelumnya. Menyebutkan kembali suatu kata yang sudah dibahas di kalimat atau paragraf sebelumnya. Ya, itu mudah sebenarnya alif lam al-zikri ini insyaallah mudah. Al-ahdiyah li zikri. Ya. Bagaimana kondisinya? Kondisinya alif lam ahdiyah li zikri ini asalnya sebenarnya nakirah. Nakirah dalam artian tidak pakai alif lam. Awalnya tidak pakai alif lam, ya. Kemudian diulang kembali pengucapannya dalam kondisi ma'rifah menggunakan alif lam. Ya. Menggunakan alif lam. Baik. Dan pengulangan ini, kata yang kedua itu zatnya sama dengan kata yang pertama. Kata yang diulang, dibacakan ulang yang kedua kali yang menggunakan alif lam ahdiyah ini sejatinya zatnya sama, ya, kontennya sama, isinya sama dengan kata yang pertama. Ya, mafhum ya. Contohnya pada ayat yang kita sering baca atau sering dengar dalam surah Al-Muzammil ayat 15 dan 16. Allah Ta'ala berfirman, "Kama arsalna ila fir'auna rasulan, fa'asa fir'aunur rasula." Ya, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, maka seorang rasul ini kata yang pertama, dia secara lafadz nakirah. Ya, secara lafadz nakirah. Walaupun kita sudah tahu rasulan ini maksudnya adalah Nabi Musa secara kontekstual teks ya. Ya, kemudian dima'rifatkan secara lafadz di kata atau di pengulangan yang kedua. Fa'asa fir'aunu ar-rasula. Ini namanya alif lam ahdiyah untuk li zikri, menyebutkan kembali, mengulang pengucapan dari kata yang pertama. Paham ya? Zatnya sama enggak? Sama. Ar-Rasul ini ya sama-sama Nabi Musa. Taib. Itu yang li zikri. Nah, sekarang yang lil hudur. Lil hudur kita murojaah lagi, kemarin masih terlalu
sedikit ya penjelasan dari Syekh. Kalau lil hudur, dari katanya hudur berarti apa? Hadir kan? Hadir, ada. Maksudnya adalah, silakan dicatat barangkali tidak ada di penjelasan di kitab. Maksudnya adalah ketika kalimat itu diucapkan, ketika kata yang ditempeli alif lam ahdiyah lil hudur itu diucapkan, maka kata tersebut hadir ya. Konten dari kata tersebut hadir ketika diucapkan kalimat tersebut. Contohnya kemarin apa? Contohnya pada ayat ya, di situ kan enggak disebutkan ayat, di kitab enggak disebutkan ayat. Yang pada ayat surat Al-Maidah ayat 3 Allah Ta'ala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Potongan ayat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma disitulah kata yang terdapat alif lam ahdiyah lil hudur. Maksudnya apa? Kata tersebut, al-yauma tersebut secara konten hadir ya ketika kalimat ini atau peristiwa dalam kalimat ini terjadi. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari tersebut, pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Nah, kapan terjadinya? Hari ini itu kan bukan hari sekarang ya. Maksudnya hari ini adalah hari ketika ya Nabi atau hari ketika ayat ini diturunkan. Ada yang tahu hari apa? Bukan hari Senin Kamis itu, bukan hari Senin Selasa Rabu Kamisnya. Tapi ini peristiwa di momentum apa? Ada yang tahu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini harinya hari apa? Momentum apa? Nah, hari Arafah. Baik. Jadi ketika al-yauma disebutkan menggunakan alif lam, maka hari itu hadir, di hari itu hadir. Hari itu hadir ya, di hari itu hadir terjadi ya apa? Allah sempurnakan agama Islam. Yang artinya sudah ada, tidak ada lagi ayat yang turun, tidak ada lagi wahyu yang turun, sudah sempurna, semua perintah disampaikan oleh Nabi dan semua larangan sudah diperingatkan. Baik. Nah, ini insyaallah lebih sederhana ya. Insyaallah kita pahami al-ahdiyah lil hudur. Baik. Kemudian yang ketiga ya, li zihni juga insyaallah ini mudah. Li zihni insyaallah ini apa? Mudah. Contohnya li zihni dari kata zihan itu di dalam hati, di dalam benak pikiran kita. Maksudnya apa? Ketika kata itu diucapkan ya, maka kata itu, isim tersebut, maksud dari konten dari isim tersebut sudah dipahami oleh banyak orang. Sudah maknanya ibaratnya beritanya sudah mutawatir ya. Kalau disebut kata tersebut, orang paham maksudnya itu apa. Nah, contohnya kemarin apa? Contohnya di kitab contohnya hadara al-amiru. Ya, raja itu telah hadir. Nah, ya, maka orang paham raja ini siapa? Maksudnya paham orang-orang di daerahnya ya, di daerahnya masing-masing. Al-amir misalkan dia raja ya, apa? Ya, raja kalau di sekarang enggak ada ya, raja itu ada ya, raja kerajaan Saudi Arabia misalkan Salman, Raja Salman. Ketika disebutkan di sebuah seremoni, sebuah diskusi yang dihadiri atau acara yang dihadiri oleh Raja Salman, dipanggillah
disampaikanlah bahwasanya hadara al-amiru. Maka orang seluruh audiens paham maksudnya al-amiru ini siapa. Oh, maksudnya Raja Salman. Tidak perlu mengucapkan Raja Salman, karena orang sudah paham pasti al-amiru ini adalah raja, misalnya Raja Salman. Mafhum? Baik. Maka itu alif lam al-ahdiyah fungsinya untuk memakrifahkan. Baik. Inilah sekilas kita murojaah mengenai alif lam al-ahdiyah. Insyaallah tidak membingung lagi mengenai maksud dari alif lam al-ahdiyah jika bertemu materi ini di kitab-kitab yang lain. Nah, kita lanjutkan alif lam jinsiyah. Alif lam jinsiyah kita sebutkan kemarin ada alif lam jinsiyah itu maknanya ada dua. Yang pertama adalah istighraqiyah. Ya. Yang kedua maknanya hakikiyah atau libayanil haqiqah. Sama aja, hakikiyah atau libayanil haqiqah. Dan kita sudah bahas alif lam istighraqiyah, alif lam jinsiyah bermakna istighraqiyah, mencakup umum maknanya, seluruh anggota jenis. Mudahnya alif lam jinsiyah yang bermakna istighraqiyah mengandung mufradat kullu, semua. Contohnya pada ayat telah berfirman wa khuliqal insanu dha'ifa. Maka maknanya wa khuliqa kullu insanin. Maknanya wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Itu mengandung kullu kalau istighraq. Mafhum? Tapi istighraqiyah juga bisa bermakna lain. Tidak selalu maknanya mencakup umum. Terkadang alif lam jinsiyah yang bermakna istighraqiyah juga fungsinya untuk menjelaskan identitas seseorang. Sifat, ya kemarin sudah kita jelaskan ya. Misalkan anta ar-rajulu. Anta ar-rajulu artinya engkau seorang laki-laki yang memiliki semua sifat-sifat kelaki-lakian. Sifat pemberani, sifat ini dan itu. Untuk menegaskan adanya sifat tertentu pada kata yang ditempeli alif lam jinsiyah istighraqiyah. Dan tidak mengandung makna kullu. Nah, tapi ini jarang ya. Taib, sekarang kita masuk alif lam jinsiyah bermakna libayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikatnya, untuk menjelaskan kebenaran, untuk menjelaskan kenyataan dan realita yang sudah diketahui banyak orang. Nah, maksudnya apa? Kita baca qala mu'allif rahimahullah ta'ala Syekh Mustafa jelaskan apa itu alif lam jinsiyah bermakna libayanil haqiqah. Mudahnya tadi ana sudah berikan beberapa pilihan terjemah yang paling mendekati untuk menjelaskan realita realita umum. Realita lebih ke realita. Bukan makna dari kata, lebih ke realita atau kondisi di masyarakat. Kita lihat contohnya nanti. Maka disebutkan di sini allati takunu li bayanil haqiqati hiya allati tubayyinu haqiqatal jinsi wa ma hiya tihi. Atau wa ma hiya tahu, atafnya ke haqiqata. Wa mahiyatahu wa tabi'atahu. Benar ya, tabi'atahu. Mahiyah itu apa? Maknanya keadaan ya, keadaan atau tabi'ah. Kalau tabi'ah maknanya tabiat, watak, identitas ya, juga boleh. Maka suatu kata yang dilekati alif lam ini
makna asalnya adalah tadi jinsiyah dan akarnya ke jinsiyah, maknanya umum. Tapi umumnya ini umumnya unik gitu loh, bukan umum yang mutlak umum, tapi ada keterangan, ada qaid, ada catatan. Umum yang ada catatan. Apa catatannya? Kita baca. Alif lam yang menunjukkan hakikat sesuatu, realitas sesuatu yang meliputi mahiyah dan tabi'ah, meliputi makna mahiyah, kondisi sesuatu atau sifat sesuatu. Dengan cara apa kita ketahui? Biqat'in nazari amma yasduqu alaihi min afradihi. Biqat'in nazari amma itu an plus ma ya. An huruf jar plus ma. An ma yasduqu alaihi min afradihi. Dengan cara apa? Dengan cara qat'i nazari. Qat'i itu maksudnya pasti gitu ya. Berita yang qat'i itu maknanya pasti. Ini dalam pelajaran usul fikih ya. Qat'i itu maknanya pasti. Maka qat'in nazari, pandangan orang mengenai kata tersebut jika diberikan alif lam, maka masyarakat, orang-orang paham itu berita yang terjadi secara umum di masyarakat benar adanya. Qat'in nazar, pandangan orang itu qat'i, benar. Amma yasduqu alaihi min afrodihi. Jadi mendukung ya pada masing-masing anggota jenisnya. Lebih jelas nanti kita lihat contoh. Kemudian sampai mana? Sampai afrodihi. Afrod ini maksudnya anggota jenis itu individunya, individu per individu ya, di masyarakat, yaitu kondisinya secara umum sama. Walaupun nanti ada pengecualian, gitu maksudnya. Walidzalika, dengan demikian, oleh karena itu, la yasihhu hululu kullin mahallaha. Tidaklah sah, tidak boleh gitu maksudnya. Tidak boleh, tidak ada, tidak terkandung makna kullu yang menempati posisi dari alif lam jinsiyah yang tipenya variannya ini libayanil haqiqah. Nah, istilahnya varian gitu ya. Tidak terkandung makna kullu, tidak seperti istighraqiyah. Waktu sama nama lainnya dinamakan lamal haqiqati atau al-mahiyati atau at-tabi'iyah atau tabi'ah. Nama-namanya lam haqiqah, lam mahiyah atau lam tabi'ah. Wadzalika mislu, contohnya. Nah, lebih enak lihat contoh. Lebih enak lihat contoh. Al-insanu, fokus ke al-insanu, alif lamnya di situ alif lam jinsiyah tapi yang libayanil haqiqah. Berbeda sedikit dengan khuliqal insanu dha'ifa pada ayat An-Nisa ayat 28. Kalau itu alif lamnya jinsiyah tapi istighraqiyah. Nah, kalau pada contoh kalimat ini al-insanu hayawanun natiqun. Natiq itu maknanya di situ akil ya, berakal. Ai maksudnya adalah ai harfu tafsir, haqiqatuhu annahu aqilun mudrikun. Dibaca haqiqatuhu karena kaedahnya, rumusnya setelah huruf tafsir yaitu ai. Kalau bentuknya mufrad setelah huruf tafsir, kalau bukan jumlah alias mufrad kata tunggal itu haqiqah di situ, maka i'rabnya harus sama dengan kata yang dimaksud di sebelum ai. Nah, sebelum ai pasangannya haqiqah di sini adalah al-insan. Al-insan. Al-insannya marfu, maka haqiqatunya harus marfu. Nah, itu cara membaca setelah harfu tafsir. Jadi bukan diidofahkan dengan harfu tafsir. Ai haqiqatihi misalkan. Salah.
Ya, ini harus sama. Ai haqiqatuhu. Kalau al-insana berarti ai haqiqatahu. Al-insani ai haqiqatihi. Ai haqiqatuhu, hakikatnya kata al-insan di situ adalah annahu aqilun mudrikun. Tafsirnya dari sini natikun atau mungkin hakikat natik ya. Hakikatu natikun ya. Hakikat dari natik di sini maksudnya adalah aqilun mudrikun. Maksudnya la walaisa kullu insanin kadzalika. Secara umum orang paham bahwasanya manusia itu golongan hewan, ya kita biar nggak bingung ini acuannya adalah buku-buku biologi ya, yang beredar umum di sekolah-sekolah dan berbagai instansi akademik. Itu bahwasanya manusia itu digolongkan kingdom animalia. Nah itu kita harus terima itu. Walaupun ya kita tahu manusia bukan hewan ya, tapi secara nasab menurut ilmu biologi manusia itu masuk kingdom animalia. Kingdom animalia ya, berdasarkan beberapa ciri-ciri dan seterusnya. Taib. Ala kulli hal intinya manusia itu berakal gitu saja. Hayawannya tidak perlu diperhatikan. Al-insan manusia itu berakal. Nah, walaisa kullu insanin kadzalik, padahal sebenarnya tidak semua manusia itu berakal. Tapi secara umum orang tahu manusia itu pintar gitu maksudnya. Manusia itu pintar ya, secara umum. Tapi ada kok yang bodoh, ada kok yang tidak berakal, ada kok yang majnun, ada kok yang mabuk ya. Mafhum ya? Taib. Nah, jadi maknanya tidak mengeneralisasikan 100%. Tidak seperti istigrokiyah. Kalau istigrokiyah seluruh anggota manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Tidak ada manusia yang tidak lemah. Pasti semuanya lemah jika dibandingkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al-insan di sini di hakikahnya, realitanya memang rata-rata manusia itu berakal, tapi ada pengecualian. Mafhum ya? Insyaallah ini jelas. Contoh kedua, wa mislu ar-rajulu asbaru minal mar'ati. Nah, ini jadi kaidah teman-teman. Jadi kaidah umum dengan pengecualian. Gitu mungkin ya, lebih enaknya bahasa Indonesianya, kaidah umum dengan pengecualian. Contohnya laki-laki itu lebih sabar daripada perempuan. Mungkin yang perempuan, yang akhwat, ummahat tidak terima. Oh enggak kok, ada kok akhwat, ummahat yang lebih sabar dari laki-laki. Bahkan banyak. Nah, jadi kembali tadi ada pengecualian. Tidak mutlak semuanya. Ini kaidah umum karena masyarakat memahaminya yang umum. Sama kita katakan laki-laki itu lebih kuat daripada wanita. Kita terima dan masyarakat pun menerima itu. Tapi kenyataannya ada perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Iya enggak? Iya. Taib. Nah, kemudian kita baca, falaisa kullu rajulin kadzalika. Kenyataannya, realitanya, hakikatnya gitu. Tidak semua laki-laki itu seperti itu. Tidak semua laki-laki lebih kuat. Ya, tidak semua laki-laki lebih kuat daripada wanita. Ya, baik secara tenaga maupun semangat, ya, taib. Tidak semua lebih sabar juga demikian. Taib. Faqad yakunu minan nisa'i man tafuqu bi jaladiha wa sabariha katsiran minar rijali. Memang ada pengecualian qad yakunu, qad bertemu fi'il mudhari', yakunu maknanya litaqlil. Terkadang sebagian minan nisa, minnya min tab'id, bukan min ibtida, maknanya bukan dari tapi sebagian atau di antara wanita man tafuqu bi jaladiha wa sabariha katsiran, lebih banyak sabarnya daripada laki-laki. Dan itu disepakati. Memang ada. Baik. Fa'al huna li ta'rifil haqiqati ghaira manzurin biha ila jami'i afradil jinsi bal ila mahiyatihi min haitsu hiya.
Maka kesimpulannya alif lam jinsiyah yang haqiqah ini di sini huna li ta'rifil haqiqati menunjukkan menjelaskan realita ghaira manzurin biha, apa maksudnya? Ghaira manzurin biha. Nah, ya, huna li ta'rifil haqiqati ghaira manzurin biha ila jami' afradil jins. Jadi tidak melihat kepada seluruh anggota jenisnya dalam kondisi yang sama. Hanya sebagian besar saja gitu. Mungkin lebih tepatnya mayoritas ya. Bal ila mahiyatihi min haitsu hiya, kan tapi ila mahiyatihi melihat realitanya min haitsu hiya yang terjadi secara real di lapangan. Bahwasanya tadi wanita juga ada yang lebih kuat, tapi secara umum laki-laki lebih sabar dan lebih kuat secara umum ya. Baik. Nah, berikutnya wa'lam, ketahuilah annama, wa'lam ini harfu tanbih lafzutan untuk tanbih ya, kata untuk memberikan perhatian supaya fokus ya. Karena sebelumnya membahas cukup rumit, maka penulis karena beliau ini Syekh Mustafa ini ahli sastra, maka beliau membuat kalimat tidak sembarangan ya. Pakai wa'lam ini menunjukkan di paragraf sebelumnya sedang rumit-rumitnya. Nah gitu. Jadi supaya fokus lagi, pelajar santri-santri supaya fokus lagi pakai wa'lam. Wa'lam, perhatian gitu. Ayo fokus lagi. Nah, itu maksud dari wa'lam. Ketahuilah, fokuslah. Annama tushibuhu al-jinsiyatu huwa fi hukmin nakirati min haitsu ma'nahu. Ketahuilah bahwasanya ma tushibuhu sahib ini maksudnya tushib ini ditempeli gitu ya. Alif kata yang ditempeli alif lam jinsiyah, perlu diketahui bahwasanya isim atau kata yang ditempeli alif lam jinsiyah secara makna ditinjau dari maknanya itu nakirah hukumnya. Min haitsu ma'nahu, dari sisi makna. Kita sudah bahas ini sebenarnya di bab jinsiyah, ismul jins, al asma'ul al jinsiyah, isim-isim jenis ya, sudah kita bahas. Bahwasanya isim jenis itu kalau mau dima'rifatkan pakai alif lam bisa, tapi secara lafaz saja. Secara makna tetap nakirah. Nah, dulu ketika bahas isim jenis tidak dibahas mendetail. Nakirahnya sebatas mana? Secara makna itu nakirah, tapi nakirahnya umumnya sebatas mana? Apakah umum secara mutlak atau umumnya muqayyad? Bedakan mutlak dengan muqayyad. Beda ya? Yang sudah belajar usul fikih insyaallah paham. Bedanya mutlak dengan muqayyad. Kalau mutlak itu tidak ada batas ya. Tidak ada catatan-catatan yang membatasi. Tapi kalau muqayyad itu umum tapi ada batasan. Nah, itulah yang dimaksud alif lam jinsiyah yang menempel pada suatu kata ya menjadi nakirah yang muqayyad nanti. Nanti kita jelaskan. Nakirahnya muqayyad. Maksudnya apa? Umum, maknanya umum tapi ada batasan. Tapi secara lafaz jadi ma'rifah. Ulangi lagi, isim jenis ya. Jika diberikan alif lam jinsiyah, secara lafaz dia ma'rifah. Tapi secara makna tetap nakirah. Tapi nakirahnya nakirah muqayyad. Bukan nakirah yang bebas, bukan nakirah yang mutlak. Nakirah muqayyad itu seperti apa? Nakirah muqayyad itu pertengahan antara ma'rifah dengan nakirah yang mutlak. Pertengahan. Tidak ditentukan anggota jenisnya, siapanya, namanya, tapi juga tidak bebas tanpa batas. Nah, itu dulu. Nanti kita bahas ada contohnya. Wa in sabaqathu al, jika suatu kata didahului alif lam jinsiyah, wa in sabaqathu al li'anna ta'rifahu biha lafziyun
la ma'nawiyun. Ya, sini jika suatu kata yang merupakan isim jenis dia ditempeli alif lam jinsiyah, maka secara lafaz dia ma'rifat. Ta'rif ya, ta'rifahu biha lafziyun. Secara lafaz ma'rifah. La ma'nawi, tapi tidak secara makna. Secara makna tetap nakirah, akan tapi ini nanti dilihat nakirahnya nakirah yang seperti apa. Fahuwa fi hukmi alamil jinsi. Tapi itu secara hukum, fahuwa fi hukmi alamil jinsi. Secara hukum sama persis dengan hukum aturan ketika kita membahas alam jenis. Masih ingat pelajaran alam jenis? Ini dari kalimat ini maksudnya adalah huwa fi hukmin nakirati min haitsu salah baca. Tadi saya mana? La ma'nawiyun fa huwa, maka huwa kaidah ini, aturan ini pada aturan isim jenis ini. Isim jenis yang diberikan alif lam jinsiyah, ini aturannya sama persis fi hukmi alamil jinsi. Ya, seperti hukum nama jenis yang sudah kita bahas. Samanya apa? Alam jenis itu teman-teman. Ya, alam jenis itu nama yang dia ketika diberikan alif lam menjadi ma'rifah secara lafaz, ya, dan menjadi tetapi maknanya tetap nakirah. Saya ulangi. Alif nama jenis teralat ya tadi ada yang salah. Nama jenis, ya, nama jenis itu ketika dihukumi ma'rifah nakirah, maka secara lafaz maupun makna dia ma'rifah. Ini persis hukumnya seperti alam jenis gitu maksudnya. Perbedaannya pada isim jenis, supaya maknanya menjadi ma'rifah juga lebih condong kepada ma'rifah, maka tadi diberi alif lam. Diberi alif lam. Secara lafaz dia sama-sama ma'rifah, secara makna sama-sama nakirah. Oh ya, berarti ana ralat lagi. Kenapa dikatakan fahuwa fi hukmi alamil jinsi? Karena pada nama jenis secara lafaz dia ma'rifah tanpa diberi alif lam lagi, sudah ma'rifah karena namanya juga nama. Tapi secara makna dia nakirah. Itulah alamul jinsi. Nah, kalau pada isim jenis supaya ma'rifah minimal pada lafadznya harus pakai alif lam. Itu aja bedanya. Supaya menjadi ma'rifah secara lafadz minimal, secara lafadz, ya, dan memang mentok sampai lafadz saja ma'rifahnya pada isim jenis, itu caranya harus diberi alif lam jinsiyah. Tapi kalau pada alamul jinsi, supaya ma'rifah secara lafadz tidak perlu alif lam, sudah ma'rifah karena namanya juga alam. Tapi secara lafadz saja, secara makna tetap nakirah, sama seperti isim jenis. Baik, lanjut dulu. Kama taqaddama fi faslin sabiqin, sebagaimana sudah lewat pembahasannya di pasal sebelumnya, pasal yang terdahulu. Baik ya. Wa ammal mu'arrafu bi al-ahdiyati fa huwa mu'arrafun lafdhun. Nah, adapun kata yang dima'rifatkan dengan alif lam ahdiyah, ini kita bahas flashback ke atas tadi, alif lam ahdiyah. Kalau kata yang dima'rifatkan dengan alif lam al-ahdiyah fa huwa mu'arrafun lafdhan, dia menjadi ma'rifat secara lafaz, secara teksnya, secara lafaznya ma'rifah, liktiranihi bi'al wa ma'nan lidalalatihi ala muayyan, dan maknanya juga jadi ma'rifah. Itu bedanya. Kalau isim yang ditempeli alif lam ahdiyah semula nakira menjadi ma'rifah dan betul-betul ma'rifah, mau lafaz maupun maknanya. Tapi kalau isim jenis tidak. Ketika diberi alif lam, ma'rifah yang hakiki hanya lafadznya saja. Tapi maknanya masih berbau nakirah, walaupun sudah agak ma'rifah. Sehingga tadi dikatakan nakirah muqayyad.
Nakirah muqayyad itu tidak nakirah banget, tidak ma'rifah banget, tengah-tengah. Nah, nanti kita ada pembahasan nakirah muqayyad. Nah, tadi ya sudah ya, wa ma'nan lidalatihi ala muayyan. Jadi secara makna menunjukkan makna yang spesifik. Maksudnya adalah ma'rifah. Itu alif lam ahdiyah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, kita baca lagi. Baik, sekarang perbedaan antara isim jenis yang diberikan alif lam jinsiyah sehingga menjadi ma'rifah secara lafaz dengan isim jenis yang tidak pakai alif lam alias yang nakirah murni. Apa perbedaannya? Nanti kita akan bahas. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, insyaallah tadi sudah ada pengantarnya tentang perbedaan isim jenis kalau dibiarkan tanpa alif lam dengan yang diberi alif lam jinsiyah ya. Tadi sudah ya, secara garis besar isim jenis kalau tidak pakai alif lam ya maknanya nakirah mutlak. Ya, murni, nakirah murni. Tidak ada batas, semuanya anggota jenisnya tidak boleh dispesifikkan kepada anggota jenis tertentu. Misalkan kita bilang rajulun, ya, rajulun seorang laki-laki, maka kita tidak bisa menentukan laki-laki yang mana. Itu isim jenis yang nakirah mutlak. Tapi kalau dikasih alif lam, misalkan ar-rajulu, nah ini namanya tadi ya alif lam jinsiyah yang menempel menjadikan kata itu isim jenis tersebut menjadi ma'rifah secara lafaz tapi secara makna nakirah muqayyad. Ya, nakirah muqayyad. Maksudnya apa? Nakirah muqayyad itu adalah ar-rajul tadi tidak bisa kita tentukan si fulan itu namanya siapa. Walaupun sudah ma'rifah secara lafaz. Tidak bisa kita tentukan si fulan itu namanya siapa. Rajulnya itu namanya siapa? Kita juga enggak bisa. Juga enggak bisa ya, apalagi kita bebaskan semua laki-laki. Misalkan jaa ar-rajulu. Nah, maka maknanya tengah-tengah. Nakirah muqayyad itu tengah-tengah. Bukan umum, nakirah yang umum berarti semua laki-laki tanpa kecuali telah datang. Jaa ar-rajulu, salah. Juga salah kita katakan laki-laki itu yang namanya misalkan Zaid telah datang, juga salah. Yang benar apa? Nah, kita baca penjelasan Syekh. Ini mungkin hal yang baru bagi kita, bahwa inilah tentang isim jenis yang memang dari dulu ya begini, rumit ya pembahasan isim jenis ini. Namun insyaallah dengan penjelasan Syekh yang ringkas-ringkas, ini insyaallah memudahkan kita. Taib, wal farqu bainal mu'arrafi bi al-jinsiyati wasmil jinsi wan nakirati. Jadi perbedaan antara isim jenis yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah dengan isim jenis yang nakirah gitu maksudnya, yang tanpa alif lam. Min wajha ini ada dua sisi sudut atau tinjauan. Yang pertama secara makna, yang kedua secara lafaz. Nah, ini kan lagi bahas makna dulu ya, secara makna dulu. Dari segi makna, amma al-awwal, amma min jihatil makna fali annal mu'arrafa biha fi hukmil muqayyadi. Nah, ini isim ma'rifah dengan alif lam jinsiyah atau isim jenis yang dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah, maka hukumnya muqayyad. Muqayyad itu ada batasan gitu. Memang umum, secara makna masih umum, tapi ada batasnya gitu. Tidak umum yang bebas, yang murni, tidak. Itu ya. Kemudian dari segi makna, kalau ditempeli alif lam maka maknanya jadi terbatas. Umumnya umum terbatas. Baik. Kemudian tadi mana sampai sebentar. Fali'an al-mu'arafa biya fi hukmil muqayyad, sudah ya. Wal 'ariya, ini wal 'ariya atafnya ke al-mu'arrafa. Al-'ariya ini kena nasab li anna. Wal 'ariya anha fi hukmil mutlaqi, yang tidak dimakrifahkan dengan alif lam jinsiyah, maka isim jenisnya itu hukumnya mutlak, umum. Secara mutlak umum gitu maksudnya. Umum yang bebas, yang murni, tidak ada
qaid, tidak ada muqayyad, tidak ada qaid, tidak ada batasan. Kita baca penjelasannya dan contohnya. Fa idza qulta, contohnya ihtarim al mar'ata, atau kalau disambung ihtarimil mar'ata, muliakanlah perempuan itu. Nah, boleh pakai terjemahan itu untuk menunjukkan ini al mar'ahnya kan pakai alif lam jinsiyah. Secara lafaz kita katakan ma'rifah karena pakai alif lam. Tapi secara makna tadi muqayyad. Tidak kita katakan si perempuan ini si fulanah namanya Zainab, itu bukan. Enggak bisa gitu karena enggak bisa ditentukan secara ma'rifah, secara makna enggak bisa ma'rifah. Tapi secara makna juga enggak bisa nakirah murni. Misalkan muliakanlah wanita, siapapun wanita, juga tidak. Nah, berarti tengah-tengah. Caranya gimana? Kita baca lagi. Fa inna ma ta'ni ana ya'ni fa inna ma ta'ni imra'atan ghaira muayyanatin. Jadi maksudnya adalah mentakyin ya satu atau mentakyin seorang perempuan tapi tidak ditentukan siapanya. Bingung enggak? Caranya bagaimana? Lihat kalimat setelahnya, ini jawabannya. Laha fi dhihnika suratun ma'nawiyatun tad'u ila ihtiramiha. Nah, itu kasih garis bawah di situ. Syahidnya, inti pendalilannya. Maksudnya nakirah muqayyad itu ini. Ya, maksudnya apa? Nah, di dalam contoh tersebut tadi ihtarimil mar'ata, yang dikehendaki wanita yang dimaksud adalah bukan wanita tertentu yang gambarannya hanya bisa dicari secara makna, dan makna itu sudah bisa dipahami, terbesit dalam hati, dalam benak, dalam zihn, dalam pikiran. Secara makna terbesit, ya, ini menjurus condong pada wanita-wanita tertentu. Tapi tidak semuanya dan juga tidak ditentukan fulanahnya siapa. Dan juga bukan berarti meliputi seluruh wanita. Nah, laha fi dhinika, dalam benakmu, dalam pikiranmu ketika diucapkan muliakanlah wanita itu, maka suratun ma'nawiyah, secara makna sudah tergambar. Maksudnya itu kelompok wanita yang mana? Masih kelompok gitu ya. Belum individu yang dimaksud. Tad'u ila ihtiramiha, yang menunjukkan pemuliaan itu untuk siapanya itu tidak ditentukan secara ma'rifah, tidak ditentukan secara individual, tapi terbesit aja. Misalkan muliakanlah muliakanlah wanita yang berjilbab misalkan, maka kita langsung terbesit dalam benak, oh berarti wanita muslimah yang taat beragama, oh yang seperti itu, yang pokoknya yang berjilbab, menutup auratnya, oh berarti muliakanlah mereka. Tapi tidak bisa kita tentukan individunya. Walaysa ta'ni mutlaqam ra'atin, juga tidak bisa memutlakkan wanita, seluruh wanita dimuliakan juga tidak. Ai imra'atan ma, artinya atau banyak wanita, seluruh wanita, bukan juga. Ayatan kanat sifatuha wa akhlaquha. Ya, ayatan kana sifatuha wa akhlaquha, tidak terbatas apakah sifat tidak terbatas sifatnya maupun identitasnya. Jadi jangan memberikan kebebasan, maknanya dibebaskan sehingga tidak terbatas wanita dengan sifat tertentu sehingga dimuliakan, wanita dengan identitas tertentu semuanya dimuliakan, tidak juga. Ya, tapi insyaallah ini sudah dipahami ya. Kemudian wa idza qulta idza ra'aita imra'atan. Nah, sekarang yang nakirah murni.
isim jenis yang murni, yang memang benar-benar nakira. Contohnya pada kalimat idza ra'aita imra'atan madlumatan fansurha. Ya, unsur ya itu. Fansurha katanya. Ya. Jika engkau melihat wanita siapapun itu, nah itu enak ya terjemahnya, siapapun itu yang dizolimi, dianiaya, maka tolonglah dia siapapun itu wanitanya. Beda ya, beda jauh ya. Baik. Insyaallah jelas ya. Kalau tadi muliakanlah wanita itu, nggak bisa kita katakan muliakanlah wanita siapapun itu. Kan secara realita juga tidak bisa kan? Kita memuliakan semua wanita juga nggak bisa, karena ada wanita-wanita yang bermaksiat, ada wanita-wanita yang berbuat durhaka dan seterusnya, macam-macam. Maka secara realita pun kita bisa pahami, logis, insya Allah masuk ke dalam akal kita dan kita bisa pahami. Taib, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, tadi masih ada kalimatnya fa inna ma ta'ni mutlaqa imra'atin. Kalau ini memberikan makna yang mutlak, wanita, seluruh wanita, seluruh anggotanya. Ayatan kanat lam ra'atun laha fi nafsika sifatuha wa mumayyizatuha. Ya, maka yang dimaksud wanita di sini adalah mutlak, tidak terbatas. Pokoknya siapapun, apapun sifat dari wanita tersebut, apapun identitasnya. Bahkan wanita itu tidak ya bukan bahkan. Maka wanita yang disebutkan imro'atan di sini ya lam ro'ata laha fi nafsika ya, sifatuha wa mumayyizatuha. Lam ro'ata laha, imro'ata isimlah, maka tidak dibatasi, tidak ada wanita satupun ya kecuali semuanya ya, semuanya pasti semuanya harus ditolong ketika dizolimi, dan tidak ada di dalam benak kita ya, tidak ada dalam benak kita wanita tertentu ya, tidak ada dalam finafsika, di dalam hatimu, di dalam benakmu sifatuha wa mumayyizatuha, tidak ada di dalam benakmu gambaran ataupun sifat ini wanita yang mana, oh wanita yang begini misalkan, tidak ada. Pokoknya umum siapapun wanita berhak untuk ditolong ketika dizalimi. Mafhum? Mumayyizah itu apa? Gambarannya, identitas dalam hati kita fi nafsika. Baik. Lebih kurang demikian ya mengenai isim jenis, insyaallah sudah jelas. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita membahas tentang alif lam jinsiyah. Ya, masih tentang alif lam jinsiyah. Tadi sudah disebutkan secara perbedaannya, secara makna antara isim jenis yang dilekati tempeli alif lam jinsiyah dengan yang tidak. Tadi ada kalimat yang mungkin perlu diperbaiki maknanya, terjemahnya di kalimat terakhir ya. Lam ra'atun laha fi nafsika ya sifatuha wa mumayyizatuha atau mumayyizatuha. Lam ra'atun ya, bukan lam ra'atah, bukan isim la, tapi la biasa. Maksudnya ketika kita sudah memakai isim jenis yang murni, yang mutlak lah tadi ya, di kalimat idza ra'aita imra'atan mazlumatan tadi, maka tidak ada seorang wanita laha ya, tidak ada seorang wanita dalam finafsika, dalam hatimu, dalam benakmu, dalam pikiranmu yang tergambar sifatnya
identitasnya, karakternya, sehingga bisa menentukan ya siapa yang dimaksud dengan ra'aitum ra'atan tadi atau ra'aitam ra'atan ya. Mafhum ya insyaallah. Baik. Kita masuk yang secara lafaz. Wa amma min jihatil lafzi secara lafaz perbedaannya fali anna ismal jinsin nakir fali anna ismal jinsi an-nakirata karena isim jenis yang nakirah, isim jenis yang tidak ditempeli alif lam, nakiratun lafzan. Dia merupakan isim yang benar-benar nakirah secara lafaz. Ini sekarang sisi lafaz ya. Dia benar-benar nakirah secara lafaz. Isim jenis yang nakirah maksudnya isim jenis yang nakirah itu isim jenis yang tidak ditempeli alif lam jinsiyah. Kama huwa nakiratun makna sebagaimana maknanya juga nakirah tentu saja karena tidak dilekati, tidak ditempeli alif lam jinsiyah. Wal mu'arafu bi al jinsiyati sedangkan yang ditempeli alif lam jinsiyah maka isim jinsiyah tersebut, isim jenis tersebut nakirahnya secara makna saja akan tapi ma'rifatun lafdzon. Ya, secara lafaz dia ma'rifah. Taib. Jadi itu perbedaannya secara lafaz intinya isim jenis yang tidak ditempeli alif lam jinsiyah maka secara lafaz dengan secara makna ya sama yaitu umum ya nakirah mutlak. Tapi kalau isim jenis yang diberikan alif lam jinsiyah ya sudah pasti kalau diberi alif lam ya jadi ma'rifah secara lafaz walaupun secara makna nakirah yang nakirahnya itu muqayyad ya. Ma'rifatun lafzon liktiranihi bi'al dengan indikasi adanya alif lam tadi karena ditempeli alif iktiran yang ditempeli diikat dihubungkan dengan alif lam fahuwa tajri alaihi ahkamul ma'arifi fahuwa tajri alaihi ahkamul ma'arifi apa makna tajri di sini maksudnya maka inilah yang hukumnya sama dengan hukum-hukum isim ma'rifah secara umum. Secara isim ma'rifah secara umum kalau dikasih alif lam ya jadi ma'rifah. Kalau tidak dikasih alif lam jadi nakira. Secara umum demikian. Kasihatil ibtida'i mislu al-hadidu. Afwan, ana ulangi lagi. Fahuwa tajri alaihi ahkamul ma'arifi. Maka dihukumi sama seperti isim-isim ma'rifah lainnya diberikan kaedah yang sama seperti isim-isim ma'rifah yang lainnya. Kepada siapa? Kepada atau terhadap isim jenis yang ditempeli alif lam sehingga secara lafaz menjadi ma'rifah. Dihukumi sama walaupun maknanya tetap nakirah karena lafadznya ini ma'rifah. Isim jenis yang ditempeli alif lam ini, alif lam jinsiyah ini, maka dihukuminya sama seperti isim ma'rifah yang normal, isim ma'rifah yang normal. Ya. Apa hukum-hukum itu? Apa kaidah-kaidah atau aturannya yang disamakan tadi? Kasihatil ibtida'i seperti bolehnya mengawali kalimat. Jadi isim jenis yang ditempeli alif lam boleh mengawali kalimat. Karena secara lafaz sudah ma'rifah walaupun secara makna masih umum, masih nakirah yang muqayyad. Baik, contoh. Al-hadidu anfa'u minaz zahabi. Ya, al-hadidu anfa'u minaz zahabi. Al-hadid di sini isim jenis, hadidun itu isim jenis yaitu suatu logam ya. Besi ya al-hadid diberikan alif lam menjadi ma'rifah secara lafaz namun secara makna masih nakirah yang muqayyad. Besi itu lebih bermanfaat daripada emas. Maksudnya dari sisi pemanfaatan untuk kehidupan manusia ya. Bukan untuk kekayaan ya menjadi harta bukan tapi untuk penggunaan untuk kegiatan manusia sehari-hari ya untuk bikin mobil, untuk bikin kendaraan, untuk konstruksi rumah ya
Kan nggak mungkin ya bikin mobil pakai emas ya. Tidak, manfaat emas ini untuk kehidupan manusia sebenarnya. Baik. Nah, di sini maka al-hadid ini dianggap dia isim jenis hadidnya ya. Berarti hadid itu punya anggota, teman-teman. Hadid itu besi itu punya anggota. Wallahu a'lam maksudnya anggotanya hadid itu apa? Berarti kan ada variannya ya, ada besi tipe ini ya, besi tipe itu. Nah, itu individualnya kita tidak bisa tentukan besi yang mana, besi yang diolah menjadi apa, besi yang tipenya apa, kita nggak bisa menentukan. Pokoknya besi secara umum itu kalau hadidun. Tapi kalau al-hadidu itu sudah secara makna sudah muqayyad walaupun masih nakirah. Taib, insyaallah tadi ingat ya kaidahnya nakirah muqayyad. Tapi ini kita lagi bahas lafadz, maka lafadznya ini ma'rifah sehingga boleh dijadikan awalan dalam kalimat menjadi mubtada. Kenapa dibahas ini? Karena yang namanya nakirah kan harusnya tidak boleh mengawali kalimat. Secara umum kaidah nakirah tidak boleh mengawali kalimat. Kenapa? Karena mubtada itu tidaklah cocok diisi dengan sesuatu yang umum. Ya, mubtada itu ya harus jelas karena dia inti di situ. Dalam kalimat dia sentra ya. Unsur dalam penyusunan kalimat, mubtada ini menjadi senternya. Kalau dia belum jelas, masih umum, maka tidak layak menjadi mubtada. Maka mubtada ini secara umum harus ma'rifah secara umum, walaupun ada pengecualian mubtada boleh nakirah. Secara umum tidak boleh, tapi secara pengecualian boleh. Ada pengecualian yang membolehkan mubtada itu nakirah. Apa? Ada yang tahu? Coba kita murajaah materi-materi nahwu yang lain di kitab lain. Kapan mubtada boleh nakirah? Ya, ada yang pernah dapatkan materinya? Kapan? Ketika jadi mausuf. Jadi kata yang disifati. Ada contohnya? Barangkali? Rajulun karimun indana. Ya. Boleh tadi ya. Betul ya, dia bisa menjadi mubtada. Alasan yang lain kenapa rajulun karimun indana itu dibolehkan? Karena isim nakirah yang sudah disifati itu sebenarnya sudah condong jadi ma'rifah. Nah, jadi isim nakirah yang disifati itu sudah condong menuju ma'rifah. Karena realitanya, logisnya, masuk akal, kalau udah disifati kan jadi tertentu maknanya. Rajulun, orang yang mulia itu, orang yang mulia di sisiku, di dekat kami, gitu kan? Indana. Berarti kan sudah ada keterangan, sudah ada qaid. Nakirah muqayyad. Boleh. Ada alasan lain kapan bisa diawali mubtada itu dengan nakirah? Di jurumiyah ada enggak? Sarah-sarah jurumiyah ada, tapi kalau matanya kayaknya enggak ada. Di mutamimah ya. Ada penjelasan ketika ya makna doa, ketika konteks doa maksudnya. Ketika konteks doa mubtada itu biasanya nakirah. Apa contoh kalimatnya? Salamun alaikum. Ya kan? Keselamatan bagimu, salamun alaikum. Kenapa dibolehkan salamun alaikum? Karena doa itu kita mendoakan seseorang, artinya kita memberikan kebaikan kepada seorang itu dengan kebaikan yang banyak. Dan kebaikan yang banyak itu haruslah bentuknya nakirah. Salamun artinya ya, banyak keselamatan saya doakan ya, semoga Allah memberikan banyak keselamatan kepadamu. Sehingga harus kondisinya nakirah. Dalam konteks doa dibolehkan. Salamun alaikum. Ya kan? Taib. Itu sekilas mengenai mubtada secara umum tidak boleh, tapi ada pengecualian dibolehkan dengan kondisi-kondisi tadi. Taib, kita sedikit lagi baca sebelum syair, nanti batasnya barangkali karena sudah mau 5:30.
Tadi sampai al-hadidu anfa'u min adh-dhahab wa maji'il hali minhu mislu akrimir rajula aliman amilan. Contoh yang kedua. Atau bisa juga katanya disebutkan sini menjadi sohibul hal. Sohibul hal itu kan biasanya ma'rifah ya. Tapi dibolehkan menggunakan isim jenis dengan syarat pakai alif lam jinsiyah. Contohnya akrimir rajula aliman amilan, muliakanlah laki-laki yang berilmu dan beramal itu. Muliakanlah laki-laki. Sohibul hal di sini adalah ar-rajul. Halnya mana? Halnya adalah aliman. Sebenarnya terjemahnya bukan yang tadi ya. Salah itu terjemahnya kalau yang. Ulangi lagi. Muliakanlah laki-laki. Muliakanlah laki-laki dalam kondisi laki-laki itu berilmu dan beramal. Dengan kondisi laki-laki itu, dengan keadaan laki-laki itu berilmu dan beramal. Maka di sini ar-rajul ini sahibul hal. Dia maf'ul bi dari akrim. Ya, dijelaskan keadaannya dengan hal yaitu aliman. Halnya aliman ya. Amilan kan naatnya. Naat dari aliman. Atau double hal juga boleh. Dua halnya, aliman, amilan. Intinya rajul ini biasanya diisi dengan isim ma'rifah yang umum, yang biasa, yang normal. Tapi ini diisi dengan isim jenis. Kan agak gimana gitu ya. Karena isim jenis itu nakirah asalnya. Tapi dibolehkan kalau isim jenisnya pakai alif lam jinsiyah. Masih dibolehkan karena dihukumi dianggap sama. Seperti isim ma'rifah secara lafaz. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah. Tersisa 2 menit ya. Kita cek dulu paragraf berikutnya ini poinnya apa. Anda bacakan dulu. Wa idza wusila mashubu al-jinsiyati bi jumlatin madmunuha wasfun lahu jazaan taj'alaha na'tan lahu bi'tibari annahu nakiratun ma'nan. Baik. Apabila isim ma'rifah maksudnya isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah sehingga ma'rifah itu bertemu dengan jumlah, bertemu dengan kalimat, ya, bertemu dengan kalimat di kata setelahnya. Nah, kalimat ini mengandung sifat atau sebagai sifat dari isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah. Makanya di sini tadi jaza an taj'alaha na'tan lahu, tadi boleh menjadikannya sebagai na'at, apanya? Jumlahnya tadi. Jumlah atau kalimat itu boleh dijadikan sifat bagi isim jenis yang sudah ada alif lam jinsiyahnya. Nah, kita jadi ingat kaidah jika ada jumlah terletak setelah isim nakira, maka jumlahnya menjadi sifat. Ya kan? Ternyata ini dibolehkan untuk isim jenis yang ma'rifah dengan alif lam. Kok boleh isim ma'rifah dengan masuk kaidah ini? Karena yang dilihat itu maknanya. Dengan di kata lainnya, di kalimat setelahnya bi'tibari annahu nakiratun ma'nan, karena yang dilihat itu maknanya. I'tibarnya yang diperhatikan, karena dianggap nakirah itu maknanya dalam konteks ini. Sehingga boleh jika ada isim jenis yang sudah ma'rifah dengan alif lam jinsiyah, setelahnya ada jumlah, maka jumlahnya menjadi na'at bagi isim jenis tersebut. Baik. Dan juga bisa kedudukannya sebagai hal, dan boleh menjadi hal antaj'alaha halan minhu bi'tibari annahu mu'arrafun bi'al. Nah, boleh menjadi hal, yang menjadi hal itu biasanya nakirah apa ma'rifah? Hal itu biasanya nakirah apa ma'rifah? Nakirah. Ya kan? Hal ya.
nakirah kan? Bi'tibari annahu mu'arrafun bi'al ta'rifan lafziyan wa min dzalika. Ini sudah bahasa air, nanti besok lagi ya. Intinya tadi, dan boleh juga berkedudukan sebagai hal karena dilihat dari segi lafaz isim tersebut yang dimakrifahkan dengan alif lam. Kalau ini agak bertentangan ya. Dengan tinjauan, kenapa dibolehkan menjadi hal? Karena dengan pertimbangan dilihat dari sisi dia ma'rifah dengan alif lam jinsiyah tadi. Ta'rifan lafzan, ma'rifah secara lafaz. Kalau kita lihat contoh syairnya, walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni famadaitu tsumma qultu la ya'nini. Kita ambil satu contoh saja ini ya. Nanti sisanya di pertemuan berikutnya. Walaqad amurru, cari mana halnya. Walaqad amurru 'alal laimi yasubbuni. Ketahuan ya, sudah ketahuan belum halnya mana? Saya melewati orang yang pelit ini yang memaki saya, yang mencaci maki saya. Kemudian aku atau saya abaikan atau aku lewati saja, aku berlalu terus abaikan. Di sanalah aku berkata hal itu tidak berguna bagiku. Maksudnya hal itu tidak penting bagiku. Mau dia caci maki diriku ya terserah. Suatu hari aku melewati orang yang pelit yang memaki-maki saya. Lalu saya lewati saja, saya tidak peduli. Sehingga kemudian saya berkata hal itu tidak berguna, tidak penting bagiku. Famadaitu summata qultu la ya'nini. Berarti mana halnya yang berupa isim jenis yang ditempeli alif lam jinsiyah? Yang pakai alif lam alaim, berarti alanya di situ itu zaidah saja ya, ziyadah ya. Jadi laim itu hal ya, itu hal dalam kondisi memaki ya, memaki saya. Itu halnya, dan dia ma'rifah dengan isim jenis alif lam jinsiyah, maksudnya isim jenis yang dilekati alif lam jinsiyah dianggap itu dibolehkan menjadi hal justru dengan alasan karena dia ma'rifah secara lafaz. Harusnya kan alasannya kalau logika kita, hal itu kan biasanya nakirah, ya kan? Nakirah. Alasannya harusnya apa? Harusnya alasannya karena dilihat dari sisi maknanya. Isim jenis itu walaupun sudah diberi alif lam tetap nakirah secara makna walaupun nakirahnya sudah muqayyad. Wallahu a'lam ya, nanti kita coba cermati lagi maksud dari penulis ya. Wallahu a'lam. Ini ditandai dulu pertemuan ke-24 sampai syair yang pertama. Cukup ya, sudah lewat 5 menit afwan. Berarti hari Rabu sudah masuk Ramadan insyaallah, antara 1 atau 2 Ramadan ya, kita belum tahu. Antara Selasa atau Rabu Ramadannya nanti kita tapi tetap pasti masuk Ramadan insyaallah ya. Masuk Ramadan berarti Rabu sudah mulai 3:30. Ya, Rabu sudah mulai 3:30 insyaallah. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Nah, ya, tidak ya? Insyaallah ya, mudah ya. Baik, kita pelan-pelan saja. Kita merajaah lagi pertemuan-pertemuan sebelumnya sehingga tidak bingung di pertemuan-pertemuan setelahnya, karena biasanya satu pasal itu masih berkaitan antara satu sub pasal dengan sub pasal lainnya, itu biasanya masih berkaitan, bahkan antara pasal satu dengan pasal sebelumnya masih berkaitan. Buktinya ketika kita bahas alif lam jinsiyah ini berkaitan dengan isim jenis di pasal sebelumnya, berkaitan dengan alamul jinsi di pasal-pasal sebelumnya.
Oleh karena itu, mari kita murajaah lagi supaya tidak bingung dengan kaidah-kaidah yang kita baca. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.